buzzer itu sudah menjadi bisnis ya. Ya. Di sisi lain dia juga dikategorikan sebagai parasit demokrasi. Tapi posisi influencer itu sekarang jauh lebih dominan tuh. Iya. Karena dia menurut saya agak lebih memberi ruang diskursus di arena publik. Itu jauh lebih baik dibanding buzzer. Karena buzzer seringkali tidak menampakkan diri. Iya, robot juga. Dia ada dalam ketiadaan, seperti makhluk halus ya. Antara ada dan tiada. Kalau di era pemilu 2019 kemarin itu kan masih marak juga dengan buzzer gitu kan, yang komen gitu. Sekarang itu apakah ada pergeseran di mana mungkin beberapa pihak yang dia butuh melempar sebuah narasi ini akhirnya menggandeng influencer untuk membentuk sebuah narasi politik itu saat ini gimana menurut Bang Wildan sama Bang Ube dulu? Buzzer itu sudah menjadi bisnis ya. Ya. Beberapa 3.000 satu komen, ada yang 2.000 ke 3.000 komen ya kan. Di sisi lain dia juga dikategorikan sebagai parasit demokrasi. Oh. Yes. Karena dipakai untuk membangun narasi yang kualitas komunikasinya itu di bawah standar. Misalnya ketika ada seseorang memberikan satu perspektif, itu yang dibahas bukan perspektifnya, bukan kontennya. Personnya. Tapi personnya. Ngomongin kacamatanya lah, ngomongin semua. Jadi yang diserang itu personnya. Jadi ad hominem ya namanya. Iya, dan itu terjadi kan dalam beberapa tahun terakhir begitu. Nah sekarang apakah buzzer mulai bergeser? Sebetulnya masih ada sih yang saya cermati ya. Tapi posisi influencer itu sekarang jauh lebih dominan tuh. Iya. Karena dia menurut saya agak lebih memberi ruang diskursus di arena publik. Jadi mau berdebat, mau berdiskusi, mau bangun narasi. Orang-orang seperti Ferry Irwandi dan beberapa yang lain kan sebenarnya masuk kategori influencer menurut saya. Yang punya pengaruh di media sosial itu jauh lebih baik dibanding buzzer. Karena buzzer seringkali tidak menampakkan diri. Iya, robot juga. Dia ada dalam ketiadaan, seperti makhluk halus ya. Antara ada dan tiada gitu. Jadi, nah itu buzzer. Meskipun saya cermati masih ada sekarang. Itu terbukti misalnya saya membangun narasi yang cukup argumentatif, tapi yang kemudian dia mengalihkan bukan isi kepala saya yang dijadikan perdebatan, tapi hal lain. Salfok bajunya Pak. Ya, Mungkin menyerang keluarga, bahkan menguliti hal-hal yang sebetulnya tidak pakai data yang nggak substantif gitu. Dan itu masih ada. Masih ada. Jadi artinya buzzer masih ada, tapi saya juga bertanya, siapa yang kemudian masih membiayai buzzer ini? Siapa ya? Siapa? Masih ada nggak? Betapa luar biasanya. Nggak habis-habis tuh. Habis duitnya nggak ada serinya. Tapi saya kasih poin positif. Jika buzzer itu bagian dari parasit demokrasi, menurut saya, mari kita sama-sama mengakhiri pola itu. Menurut saya, dengan cara-cara menaikkan levelnya menjadi narasi yang berkualitas. Jadi Gen Z ini mesti bangun nih. Semua yang karena mereka native digital ya. Kita banget nih Gen Z ya. Iya, Gen Z. Pokoknya harus. Aku juga Gen Z. Iya. Jadi narasi untuk mengkritik buzzer belum muncul. Ayo kita dialog sehat menggunakan digital. Bang Wildan, gimana dengan tren sekarang influencer tuh lebih banyak didengarkan untuk narasi-narasi politik? Ini kesempatan bagus buat teman-teman influencer yang memang biasa membuat konten edukatif dan informatif untuk terus menggemakan. Karena kalau bicara media sosial kan echo chamber ya sebenarnya, ruang gema yang bisa dimanfaatkan untuk mengamplifikasi ide-ide menarik, ide-ide positif yang harapannya nanti bisa berdampak luas. Nah, termasuk dalam politik. Nah, problemnya memang tadi buzzer ini sudah menjadi industri, dan dalam pengamatan saya buzzer ini akan terus ada selama investor politik berkenan atau bersedia untuk membiayai para buzzer ini, dan buzzer ini dianggap masih punya kekuatan yang powerful untuk memengaruhi opini publik. Saya pernah membuat riset yang kemudian saya bukukan, judulnya Netizen Indonesia Merespon Pemilu 2024. Nah, di situ saya mencoba memotret komentar-komentar yang muncul di akun media massa untuk berita-berita pemilu. Dan memang tipikal netizen Indonesia itu unik. Berita yang terkait dengan personal,
misalnya capresnya, cawapresnya, yang berkaitan dengan polemik, itu komentarnya banyak. Setelah saya baca komentarnya, saya sekarang lebih senang membaca komentarnya. Sama. Ya. Nah, ya kan? Lebih seru. Lebih seru kan? Ternyata dengan mudah teridentifikasi. Jadi kalau misalnya ada satu komentar, kemudian yang reply itu ratusan, puluhan, kemungkinan besar ini adalah buzzer. Atau bisa jadi ini pembela salah satu capres atau cawapres, kemudian diserang oleh buzzer. Nah begitu dia di reply oleh akun-akun tertentu, saya langsung cek akunnya. Ternyata nggak ada postingan. Nah ini fix, berarti ini buzzer. Dan industri ini masih akan terus ada karena mesinnya makin dipercanggih. Kalau pernah lihat sebuah tayangan di media sosial, ada namanya mesin ternak HP kan? Iya. Iya kan? Ternak HP. Ternak HP kan. Jadi kita nggak perlu beli HP 10 atau 20, cukup memasukkan nomor itu aja, nomor teleponnya ke situ, diinjak ke situ, kita sudah bisa mengakses media sosial dan kemudian bisa membuat komentar. Apalagi sekarang ditambah dengan AI. Makin kan. Misalnya saya katakanlah buzzer, mengendalikan 20 akun. Saya nggak punya ide harus nulis apa di masing-masing akun. Saya minta tolong AI kan bisa. Buatkan saya pernyataan yang sifatnya menghasut tentang hal ini gitu kan. Dengan mudah saya upload. Dan itu bisa saya upload dalam waktu bersamaan, simultan. Jadi ke depan mungkin makin parah ya kalau saya mau prediksi ya. Nah, jadi kembali lagi literasinya harus diperkuat ke Gen Z. Nah, Gen Z-nya ini yang Anda ini yang lebih muda ini. Makasih loh masih dibilang Gen Z. Oke, tapi kemarin itu ketika Ferry Irwandi bersuara, lalu juga kan ada diaspora kita Salsa juga yang mengkritik keras Sahroni gitu kan. Muncul nih mungkin akun-akun homeless yang mengatakan siapa backingan politiknya, kenapa dia berani gitu, bahkan mengkait-kaitkan fotonya Ferry bertemu dengan politisi A, Salsa juga apa, langsung wah ini pasti backingannya, pasti orang ini kayak gitu-gitu. Pola-pola kayak gini tuh gimana Bang Ube ngelihatnya? Backing-membackingi. Backing-membackingi. Jadi sebetulnya itu logika lama sih. Seolah-olah orang yang mengatakan kebenaran itu adalah orang yang salah, tapi dia tidak apa-apakan karena dia di backing seseorang itu pola-pola rezim lama, rezim kemarin maupun rezim sebelumnya di masa bahkan Orde Baru ya. Menurut saya ketika ada seseorang yang sangat kritis, yang dilihat itu bukan siapa di belakang dia, tapi lebih kepada seberapa kuat dia membangun argumen dari sikap kritisnya, seberapa kuat dia memiliki kekokohan narasi yang bisa diterima oleh publik. Jadi sepanjang dia kuat, sepanjang itu pula dia akan kuat, meskipun tanpa di backing. Dan itu terjadi. Sepengalaman saya begitu. Orang pada waktu saya mungkin melakukan sesuatu, semua orang bertanya, ini siapa di belakang Ubed al-Badrun gitu. Misalnya, Bang Ubed, kok bisa begini gitu. Saya bilang saya tidak di backing siapa-siapa, di backing oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira gitu. Tapi karena saya meyakini itu adalah benar, dan dengan keyakinan itu kita merasa lapang, lega dan kuat. Sebetulnya itu saya melihat pada diri Ferry Irwandi juga seperti itu. Dia seperti meyakini apa yang dia narasikan, dia yakin betul bahwa dia benar. Nah keyakinan yang tinggi, yang kuat itu membuat dia akan lebih kuat lagi ketika dikonsumsi publik dan publik memberikan dukungan, itu makin kuat. Jadi saya kira kekuatannya orang-orang, para influencer itu yang berani lebih kepada isinya sih menurut saya. Lalu yang kedua dia punya follower. Followersnya juga agak loyal. Followernya loyal, kemudian banyak jumlahnya. Kalau dia diapa-apakan, justru followernya bisa membela. Jadi memang itu perlu dicatat penting tuh bahwa backingnya Ferry Irwandi ada followernya sebetulnya. Di antaranya kan begitu.